tentang barcode dari awal sampai akhir, tetapi karena ini ada sudah beberapa yang punya barcode di sini, mudah-mudahan bisa menjadi agen-agen khairun nas nafa'uhum linnas di wilayah sini yang minimal ya. Jadi saya hari ini kepengen menjelaskan bagaimana sih cara pakai barcode ya, gimana sih cara pakai barcode. Mungkin ada satu yang bisa maju ke depan ya, kita praktekkan. Praktekin barcode, Bapak boleh? Apa? Itu Bapak. Bapak tadi Pak sehat ya? Stroke. Oke. Ya udah, maju Pak. Bapak. Ini kebetulan ada ya, saudara kita ini yang kena stroke. Oke. Silakan duduk Pak. Oke. Yang awal bagian kanan ya Pak ya? Iya ya. Oke. Hari ini kita praktek cara penggunaan barcode. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya itu gimana cara memilikinya, itu harganya berapa dan segala macam nanti di belakang Pak. Yang penting tahu dulu hari ini ya. Ini alat terapi terbuat dari tanduk sapi, bentuknya seperti ini. Ini dibikin seperti ini semuanya ada maksudnya Pak. Ini tidak sembarangan dibentuk ya. Ini alat terapi juga sudah dipatenkan, jadi tidak ada yang bisa meniru. Ketika ada yang meniru bentuknya, ya, namanya dan segala macam, ini dituntut hukum karena sudah ada hak patennya. Ya, seperti ini bentuknya, cara pegangnya itu ini tangan seperti ini, pegang set, ya. Cara pegangnya seperti ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ya bisa dilihat. Jadi ini simple ya. Jadi kita fleksibel megangnya, biar tangan nggak cepet capek. Ya, satu cara megangnya seperti ini. Ini ketika kita ngerok, ini ketekan. Ini si yang nerapi pun itu bagian jantungnya, ya, dalam-dalamnya itu pun ikut sehat. Jadi kita yang nerapi, yang diterapi mudah-mudahan sembuh, yang nerapi pun juga insya Allah lebih sehat. Ya, jadi megangnya seperti ini. Oke. Terus kemudian kalau kita ketemu dengan ini Bapak, kebetulan Bapak Pak siapa namanya? Pak? Daeng Mansur. Oh, Daeng ini berarti Sulawesi Selatan ya. Daeng Mansur. Daeng ini dari Bugis. Nyanyi dangdut. Oh iya, menyanyi dangdut. Baik. Pertama, karena ini alat terapi yang menemukan seorang ulama. Beliau namanya Bapak Kiai Sukirno Nurullah dari Cilacap. Ini sudah ada riyadhahnya, ya, jadi sudah didoakan. Sesuatu yang didoakan itu insya Allah luar biasa. Sama-sama air putih Pak, ya. Yang satu tidak dibacakan doa, yang satu silakan Bapak bacakan Al-Fatihah saja misalkan, ya. Setelah itu cek Pak dengan alat ukur TDS dan lain-lain, hasilnya akan berbeda sekali, ya. Makanya sampai hari ini dan sampai akhir zaman pun itu air terbaik di dunia apa Bapak Ibu? Zam-zam. Karena ada jutaan orang yang berdoa di sana. Keberkahannya luar biasa. Ya, kalau kita cek pakai pH itu kadar pH-nya memang tidak terlalu tinggi juga, 8, 8,5. Tetapi keberkahannya ini yang luar biasa. Makanya air zam-zam pun biasanya teman-teman banyak yang meyakini itu sebagai obat, ya. Dan itu banyak yang berhasil, ya. Air didoakan itu dia mempunyai keberkahan dan dicek dengan TDS, dengan pH dan segala macam itu ternyata naik semua, ya. Itu kehebatan doa, ya. Begitupun barcode ini bukan sekedar tanduk sapi biasa. Satu, ini dibuat dari tanduk sapi kurban. Jadi insya Allah ini mengalirkan pahalanya teman-teman kita yang berkurban. Sapi kurban pasti didoakan dulu bersama-sama, ya. Terus kemudian setelah dagingnya dimanfaatkan, ya, tulangnya jadi gelatin sapi, buntutnya jadi sop buntut, dagingnya jadi rendang, ya, dan segala macam. Ya, ternyata yang dibuang apa? Tanduknya selama ini. Di Cilacap saja itu 1 tahun 1 kali musim kurban itu bisa 5 ton yang dipendem. Ya, jadi ini dimanfaatkan para santri, ini diproduksilah alat terapi yang namanya barcode. Ya, insya Allah ketika ini bermanfaat untuk banyak orang, ini pun mengalihkan pahalanya kepada
teman-teman kita yang berkorban. Pertama, doanya dari situ. Ini doanya orang banyak. Yang kedua, ketika sudah diproduksi seperti ini, tidak langsung diedarkan, tidak langsung didistribusikan, tapi diriadoh dulu oleh beliau Pak Kiai Sugiono Nugroho selaku penemu bakun, ya, didoakan dulu. Setelah itu baru dipacking, didistribusikan. Dan setiap yang punya bakun itu pun nanti diijazah satu doa yang namanya doa Ismu Allah, asma Allah yang agung. Ini bisa dipakai untuk zikir, ya, untuk mengagungkan Allah setiap hari, ya. Kalau di Al-Mudaththir ayat 3, barok baka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Tugas kita manusia, hamba Allah yang mengagungkan Tuhannya, kan seperti itu, agungkan Tuhannya. Kita punya hajat, kita punya kepengen sembuh, kita punya hajat lagi kepengen bayar utang, kita punya hajat lagi kepengen rizki yang halal, barokah dan segala macam. Ya mintanya sama siapa? Sama Allah, ya. Tapi gini ya, namanya doa, etikanya, adabnya, kita minta uang ke bapak saja, kita kayu bapak dulu, kan seperti itu. Apalagi sama Allah. Etikanya kan ketika kita punya hajat, ya Allah saya kepengen sembuh dari sakit stroke saya, ya Allah saya kepengen bayar utang-utang saya, mintanya sama Allah. Tapi awali dengan memuji dulu, dengan merayu dulu. Ismu Adam ini insya Allah jadi rayuan mautnya, ya. Jadi baca terus menerus. Yang sudah diijazah sama Pak Kiai, doanya dibaca. Yang belum punya ijazahnya, segera miliki alat terapi bakun ini, insya Allah nanti diijazah sama beliau. Pertama, ketika kita mau terapi Daeng, siapa ini Pak? Daeng Mansur, bacakan doanya dulu, ya kan? Lebih bagus, akan lebih luar biasa kalau bisa doanya dibaca dalam kondisi tahan nafas, ya. Karena ketika kita dalam kondisi tahan nafas itu, menurut Pak Kiai, saya juga bukan ahli agama banget ya, artinya saya juga masih menginduk ke beliau. Yang beliau sampaikan ke kami, ketika kita baca dalam kondisi kita tahan nafas, itu nilainya 70 kali lipat lebih hebat daripada ketika kita baca dalam kondisi biasa, ya. Seperti itu Pak ya. Jadi baca doa Ismadomnya, sebut nama Daeng Mansur ini, ya kan, mintakan kesembuhan kepada Allah. Setelah itu baru kita mulai proses terapi. Terapinya bagaimana? Ya, ini kan kalau bakun itu, kalau di Quran sunnahnya suruh dipukul-pukulkan Pak ya, gitu kan. Terus kemudian nanti dikerok Pak. Pertama kita awali dulu dari bagian kepala, ya. Izin Pak Daeng. Kepala itu nanti kita belah Pak seperti ini, ya. Belah ya, jadi dua. Kita awali ya, sebaiknya sunnahnya ya kanan dulu Pak ya. Kita dari kanan dulu seperti ini, gosok-gosok Pak, digosok-gosok seperti ini. Nyaman Pak, enak Pak, nggak sakit Pak ya. Nah seperti ini ya, kita gosok-gosok. Ini seberapa lama gosoknya? Kalau yang sudah fasih, kalau yang sudah pinter, itu dia akan tahu sendiri kapan akan berhenti, karena kerasa Pak di tangan. Tapi kalau misalkan yang masih baru-baru, ibu-ibu ya, itu bisa 15 kali, bisa 17 kali, atau 33 kali per bagian, ya seperti ini. Ini kan kebetulan Bapak kena stroke ya. Kalau stroke itu, ini stroke-nya di kanan Pak ya? Iya. Stroke itu nyilang. Kalau yang kena kanan, itu kita fokus kepala bagian kiri, gitu ya. Kalau stroke-nya di sebelah kiri, itu fokus yang di sebelah sini, jadi nyilang, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini antara tengkorak dengan leher, di sini ada jutaan syaraf. Kalau orang stroke biasanya banyak sekali sumbatan di sini, ya. Ini kita gosok seperti ini, ya. Ini kita gosok seperti ini. Kalau mau dipegang seperti ini boleh, tinggal di kayak huruf V gitu ya. Pelan aja, ini, pelan aja, ya. Terus kemudian kita gosok lagi.
bisa miring, ya kita posisinya miring 45 derajat, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya bisa seperti ini. Ini namanya dorong, kalau ini namanya narik. Sakitnya biasanya kalau didorong gini, kalau kayak gini lebih soft biasanya. Tapi kalau untuk reaksi, untuk hasil biasanya kan lebih cepat ketika didorong seperti ini. Tapi biasanya agak lebih sakit Pak rasanya. Kalau gini lebih soft, nyaman, gitu ya. Terus kemudian ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu, boleh digeser kameranya sebelah sini. Ibu-ibu itu biasanya suka apa namanya totok wajah, suka terapi aura, suka yang namanya apa namanya tuh ke salon-salon biasanya. Ya intinya ngurusin wajah gitu lah, biar nggak keriput, biar tetap cantik, biar kenceng gitu kan. Bahkan ada yang sampai ditarik benang-benang gitu kan, di mana-mana benang kusut. Kalau sudah punya bargon, ya nikmati kodrat Anda sebagai perempuan. Tidak perlu yang aneh-aneh, ya tidak perlu dioperasi-operasi. Itu nggak mensyukuri nikmat, ya. Anda sudah diciptakan sempurna, masih dioperasi sini, kasihan. Kalau salah-salah nanti malah jadi macam-macam apa efeknya, ya. Kalau dengan bargon itu tinggal pertama di sini Bu, ini ya. Pertama di sini, oke, kanan kiri, oke. Gunakan yang ini, itu di mata sini, tarik ke atas. Nah, ini teknik dasarnya orang totok wajah terapi aura itu di sini. Oke, nyaman Pak ya? Iya. Enak banget Pak ya. Nah, oke, terus kemudian kita tarik Pak. Nah, kayak gini nih. Ini bapak juga Pak, biar nggak keriput Pak ya. Iya. Biar kencang mukanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga seperti ini. Kalian tambah. Nah, ini tambah muda deh ini. Maksudnya kalau pakai lotion tuh jadi Ya. Pakai zaitun boleh, pakai jangan zaitun aja. Nah, gini ya. Nyaman sekali ya adanya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau di muka bisa pakai zaitun. Ini gini Bu ya. Kepala tadi bisa diperhatikan ya. Kepala bolak-balik terapinya. Oke, kalau untuk kepala bolak-balik seperti ini boleh, atau ngikutin alur rambut kayak gini juga boleh, bebas, sesukanya ya. Ngikutin alur rambut boleh, bolak-balik boleh. Kalau untuk di muka seperti ini tadi, set, ini ke sini, ya, ini ke sini, ya kan? Ini kayak gini Pak, cenderung agak ke atas Pak, ke belakang tapi cenderung naik ya, kayak gini ya. Jangan ke bawah pun nanti memble, ya, jadi agak ke atas gitu ya. Iya nanti bukannya tambah cantik nanti. Nah seperti ini. Terus kemudian ini kalau untuk yang punya sakit mata, misalkan glaukoma, atau mungkin punya katarak, atau mungkin mata buram, buta warna dan segala macam, itu Bapak merem Pak, izin Pak, oke? Terapinya di sebelah sini. Ini nanti kita upload di YouTube ya, biar bisa pada lihat semua ya. Nanti silakan subscribe Bargun TV. Nah itu bisa dilihat di sana nanti. Ya seperti ini. Ya, ini kalau yang punya sakit mata nih, seperti ini. Termasuk menghilangkan kantung-kantung mata Pak. Sini juga. Nah, biasanya tanda-tanda penuaan dini salah satunya di sini mulai keriput. Di sini keriputnya mulai banyak. Ya, ini juga sama di gini Kak. Ini kayak khusus kecantikan ya Bu Haji. Gak apa-apa ya. Ya karena bargon juga bisa dipakai untuk itu. Karena bargon fungsinya satu untuk pengobatan, ya berbagai macam penyakit. Yang kedua untuk kecantikan, ya ibu-ibu yang kepengen totok wajah, totok aura, terapi langsing semuanya bisa dengan bargon. Ya. Yang ketiga untuk bapak-bapak kejantanan Pak. Jadi yang letoy, yang belum punya keturunan mungkin dan segala macam, insya Allah bisa diterapi dengan bargon juga, gitu ya. Kameranya pindah sebelah sini lagi. Oke. Oke ya. Nah, terus kemudian
Untuk penggunaan itu bisa dengan baju atau juga bisa dilepas bajunya. Oke, kalau dilepas bajunya, ini kan langsung nyentuh ke kulit. Pakailah pelicin, pakai minyak. Ya minyaknya apa? Minyaknya pokoknya pelicin. Ada yang pakai dayak, contohnya misalkan ada. Nah, ya ini buat pelicin. Ada yang pakai zaitun, ada yang pakai minyak apa itu kemarin? Bidara. Kemarin dikenalin baju urip itu juga bagus. Ada minyak bidara itu juga bagus. Macam-macam. Yang penting itu sebagai pelicin, ya. Ini pakai baju boleh? Boleh. Mengurangi khasiatnya enggak? Tidak. Ya, tetapi ketika dibuka bajunya itu akan lebih bagus karena ini juga bisa mendeteksi, ya, barcode itu kalau dikerok dengan koin, Pak, itu merahnya merah semua, ya. Tapi kalau dengan barcode merahnya hanya di bagian yang bermasalah saja. Biasanya ibu kalau ke dokter sakit apa Bu, kan ditanya, gitu kan? Lah, saya kesini malah ditanya, gitu kan? Tapi kalau dengan barcode cukup dikerok saja seluruh tubuh, itu nanti akan kelihatan sakitnya apa. Ya, karena di bagian-bagian tertentu dia akan mengeluarkan tanda-tanda, biasanya merah atau kebiruan, semakin parah bahkan biru cenderung kehitaman, gitu ya. Merahnya merah pekat banget. Kalau disentuh biasanya panas, hangat, gitu ya. Itu bagian bermasalah. Nah, ini di sini ada yang langganan minum obat-obatan nggak? Amlodipin misal. Jadi ini yang suka tensinya naik itu cukup dengan bargon diterapi satu arah ke bawah di belakang leher seperti ini. Ini sebelum diterapi boleh dicek dulu dengan tensimeter, misal 180. Silakan diterapi sebelah sini, paling sekitar 10 menit. Cek lagi itu sudah biasanya cepat sekali bargon. Ya, ini kita semprotkan dulu dengan minyak seperti ini. Ya. Nah, ini tinggal dikerok seperti ini. Kalau darahnya tidak normal, biasanya kan muncul merah. Tapi merah juga bukan patokan, ya cuma biasanya tanda-tandanya dia merah. Terus kemudian kalau kita sentuh itu hangat cenderung panas. Kalau dia bermasalah. Kalau sehat nggak akan merah, biasa saja. Ya, bapak-bapak, kita orang lapangan Pak ya. Biasanya orang lapangan itu makan kalau nggak enak nggak mau, dikit-dikit ke warung-warung yang serba lemak dan segala macam, kolesterolnya naik. Di mana? Kolesterol itu di kanan dan di kiri, ya. Jadi leher kanan, leher kiri sampai pundak. Bapak izin kalau dibuka bajunya nggak Bapak? Ya laki-laki ini Pak. Iya. Kalau perempuan dibuka saya bingung, kalau Bapak nggak apa-apa. Oke. Siap. Boleh dibantu Pak Hari ini Pak Hari? Boleh dibantu. Oke. Ini tim bagus juga nih Pak Hari. Oke. Pakai baju dua. Dua lagi. Ini saya buka dulu Pak ya. Bisa lurus. Siap ya. Jadi kalau tensi itu di sini ya, kerok satu arah ke bawah. Kepala bolak-balik, leher ke bawah itu satu arah ke bawah. Kalau di sini ke bawah atau ke samping, ikutin tulang rusuk boleh. Ya, yang penting jangan ke atas, itu aja. Yang penting jangan ke atas. Ya. Ini untuk kolesterol, kita ceknya di sini. Ya, di bagian kanan dan kiri. Ini training dasar Bu ya, nanti untuk training lanjutan nanti ada lagi. Silakan bisa ketika kita lagi ada training hadiri. Ini training dasar nih Pak. Ya. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau
kolesterolnya tinggi, itu dia akan memunculkan warna yang merah cenderung kehitaman dan di sini panas. Ya, Pak, saya nggak ngerti titik, Pak, saya nggak ngerti saraf. Jangan khawatir, bargun itu bukan refleksi, bargun itu bukan akupuntur, ya. Bargun itu kalau refleksi kan salah titik saja itu sudah fatal kan. Tapi kalau bargun asal sudah kegosok seperti ini Bu, ini titik meridiannya sudah kena, ya. Jadi kalau sakit ini di mana, sakit ini di mana sudah. Kalau yang belum paham, kerok saja seluruh tubuh itu titik meridiannya akan kena dia, ya. Tapi kalau Bapak mempelajari itu lebih efektif. Ini karena kebetulan Bapak ini stroke, ya. Izin Pak, kalau stroke itu ini diangkat, izin ya. Nah sini kasih minyak, oke. Sini kasih minyak. Pak Hari, boleh dibantu minyak Pak Hari? Semprotin sini. Mana? Sebetulnya ini minyaknya. Itu tuh. Ini bisa sendiri, cuma karena di video aja biar kelihatan manja gitu ya. Jadi dibantu. Biasanya sih sendiri. Gampang ya, seperti ini. Nah, ini ditarik ke atas seperti ini ya. Ini sentuh sini, gosok. Ya, ini ke bawah seperti ini. Ya. Digosok. Ini ke sini. Tarik. Ya. Ini sebetulnya ke bawah juga, cuma karena tangannya ke atas ya. Kasih ke bawah juga. Ini rasanya luar biasa. Ditahan sebentar Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini juga. Oke. Ini tarik sini. Ambil. Tarik. Kalau minyak ini biasanya teman-teman ada yang suka disemprotkan kayak gini. Cuma kalau saya cenderung lebih suka pakai tangan seperti ini, biar terjadi sentuhan juga. Ya, tapi kalau sakitnya yang busuk ya enggak, ini kan normal itu, aman. Ya. Nah, ini sambil kita tarik. Ini kan Bapak tangannya kaku banget nih. Ya. Ini pelan-pelan kayak gini, kita gini kan. Sorry. Apa? Ini nanti yang nggak mengikutin, nanti kita upload di YouTube Bargun TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, gitu ya. Komen. Bargun TV. Ya. Ini tangannya kaku juga Pak. Iya. Kanan. Ya, gosok saja satu area seperti ini. Kalau gosokan Bu, ngeroknya, sebetulnya ini semakin panjang ngeroknya, semakin baik. Karena semakin banyak titik meridian yang kena. Gitu ya. Nah, semakin panjang seperti ini semakin baik. Panjang tangan. Ya. Oke, diangkat lagi ke atas. Oke. Setelah dikerok, jangan lupa harus dipupuk. Ini biar buyar nih. Yang pada beku, yang pada bermasalah, ya. Yang ini, kalau bahasanya apa? Laktat ya. Ya, jadi penyumbatan itu biarlah terurai. Oke.
Sip. Coba Bapak diangkat. Lebih enteng? Iya. Lebih enteng, Pak? Iya. Nah, ya. Ini nggak ada rekayasa loh ya, Bapak sendiri yang ngomong. Enteng, Pak? Lebih enteng ya? Iya. Ini di video ya, nggak ada rekayasa ya. Iya. Oke. Belum. Jadi stroke itu ini di kanan, awali dari Kiri. kiri. Sini otaknya kita yang kiri, kanan hilang. Kalau stroke-nya di kiri, berarti kita kanan. Ya. Setelah itu sini amankan dulu darahnya, tensinya, kolesterolnya amankan dulu. Ya. Ini juga sini nanti amankan dulu. Setelah itu ke bagian yang dituju. Kanan. Ingat, awal jangan terlalu keras dulu, biar nyaman. Kalau langsung keras, ini sudah tahunan nih, gak gerak, kaku semua, pasti sakitnya luar biasa. Awali dulu dengan, yang penting dia biar relaksasi dulu, rileks dulu, pelan-pelan aja. Terapi kedua, terapi ketiga, sudah levelnya mulai dinaikkan, biar lebih tinggi lagi nanti Pak, seperti itu ya. Ini untuk stroke. Begitupun di kaki pun sama seperti itu, ujung sampai ujung, ya, dari sini sampai ujung kaki. Oke. Terus kemudian ini penyakit umum ya, Bu ya. Ini kan stroke tadi. Umum. Ini tadi sudah ya, kolesterol, tensi, ya kan, darah, tekanan darah di sini. Terus ini tubuh kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau yang punya paru-paru, TB paru, ya, misalkan sering sesak napas, ya, itu di punggung kanan atas, ya. Tapi sesak napas bisa beberapa kemungkinan, bisa memang paru-paru, bisa asam lambungnya naik, ya. Nanti asam lambungnya ada sendiri tempatnya. Paru-paru di punggung atas kanan. Stimulasi, ya, kita kerok, bisa ke bawah seperti ini atau bisa ke samping, ikutin tulang rusuk. Ini ya. Kalau yang punya jantung bocor atau jantung koroner, atau dia sudah pasang ring jantung dan segala macam, jangan pakai yang alat pemanas, Bu. Tambah lengket nanti kalau ibu pakai pasang ring jantung, malah dipanaskan tuh, tambah lengket nanti. Pakailah bargon. Sama, sebelah punggung atas kiri, ke bawah ini atau ke samping. Ya. Ada yang kena gula di sini. Gulanya tinggi? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Kalau gulanya tinggi, ini tengah, Bu. Sebelah kanan. Ini dari sini ke sini, ya, dari sini naik ke sini ke bawah. Jadi sejajar, biasanya sih kata-kata sejajar siku nih, segini, tengah ini. Ya, mulai dari tengah kita ambil ke samping seperti ini. Oke. Ini untuk diabetes, gula. Kalau ibu asam lambung ini kebanyakan ibu asam lambung nih. Iya. Banyak stres ya kan, banyak yang dipikir, kadang makannya nggak teratur, tidurnya juga nggak teratur, asam lambung naik. Ya, itu di punggung kiri tengah sini, mulai dari sini ke sini, ya. Nah, jadi 4 tadi ya, jantung, paru-paru, pankreas, diabetes, ya. Ini asam lambung. Bawah ini apa? Bawah ini 1 reproduksi. Yang kedua, pencernaan. Yang ketiga, ada kandung kemih prostat. Ya, jadi yang suka nahan pipis itu kalau bisa jangan, prostatnya kasihan. Kalau minum air, kalau bisa jangan yang dingin terlalu sering. Ya, kasihan juga sininya nanti. Suhu tubuh kita, suhu organ tubuh kita 37 derajat Celcius. Kalau kita minumnya dingin-dingin terus, itu si ginjal, si prostat ini bekerjanya akan lebih keras. Harus menghangatkan dulu. Dari suhu -0 dihangatkan dulu. Makanya saya kalau tanya ke orang yang cuci darah, nah ini contoh Bapak.
Dulu pasti biasanya suka minum es Pak ya? Ya? Jawabannya pasti akan seperti itu. Suka minum es, ginjalnya kerjanya terlalu keras. Ya, ini Bapak kebetulan tadi baru datang, lihat sininya ada. Kenapa Pak? Pegang, cuci darah. Ya, cuci darah. Oke, jadi ibu-ibu yang punya anak haidnya bermasalah, misalkan haidnya sakit, ya, atau yang belum punya keturunan, berarti ada reproduksi. Atau ibu-ibu yang punya kista, punya miom, ya, ini reproduksi juga. Bawa Bu sini sampai pantat, ya, sampai pantat, muter sampai di bawah pusar, gitu, ya. Itu yang punya masalah reproduksi, termasuk yang punya masalah pencernaan, sembelit, aduh, ke belakang nggak keluar, tapi perutnya sakit mulu, sama di situ juga sini. Ya, terus muter sampai bawah perut, gitu. Ya, bapak kebanyakan biasanya prostat nih, ya, sama di sini juga sampai pantat, ya, muter sampai sini, gitu. Terus kemudian pengen kejantanan nggak nih? Nggak ada bapak, ya. Ada cara di kelurahan katanya. Gitu ya. Kejantanan itu sebetulnya simpel sekali, ya. Terutama tadi itu reproduksi dulu dibenerin. Ini yang belum punya keturunan, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti dua-duanya diterapi. Ya, sini, ini untuk reproduksinya. Perempuan mungkin ada sumbatan, mungkin ada miom, mungkin sel telurnya bermasalah dan segala macam, rahimnya bermasalah. Sini sampai di bawah user, ini harus kena semua. Ya, ini istri saya dulu sakit-sakitan terus, sering banget ke rumah sakit. Tapi waktu pertama nikah kami tak terapi dulu sini Bu. Itu haidnya hitam, pekat, kental, luar biasa banyak keluarnya. Tapi setelah itu sehat. Jangan sakit-sakitan. Gitu. Jadi kalau punya anak yang aduh kalau haid itu sampai kesakitan kasihan gitu ya, coba sini. Gitu ya. Ini bisa dipakai nggak buat orang yang hamil, orang yang haid? Ya, ini bisa dipakai. Jadi aman. Bahkan untuk bayi usia 0 sampai manula itu ini aman. Kan ada nih alat terapi yang menggunakan listrik, itu biasanya ada beberapa pantangan. Nggak boleh untuk wanita hamil, nggak boleh untuk usia 0, ya. Terus kemudian yang pakai pemanas itu ring jantung nggak boleh dipakai itu. Kalau ini bisa dipakai untuk semuanya. Oke. Terus kemudian kejantanan tadi itu ya bapak-bapak ya. Setelah sini reproduksinya sudah dibenerin, itu biar tambah jos, ya kan? Untuk apa namanya ininya? Itu di mana? Paha dalam. Ya, paha dalam tarik. Termasuk laki-laki kalau letoy itu pasti disentuh sininya udah kesakitan luar biasa. Bu Aida, kalau mau punya calon suami nanti cek dulu sini. Kalau kesakitan sudah itu letoy, ya. Nah, cuma bisa diterapi kok, tenang aja, gitu ya. Sininya aja, ya. Sini terapi. Oke, bukan ke situnya nggak usah, situ-situnya nggak usah. Di sini aja, ya. Terus tambahannya di mana biasa nih? Bukan di itunya, jari. Iya, jari. Jari. Itu nyata saya gini juga itunya. Jarinya. Oke. Ini untuk bagian atas ya. Ini salah sudah bagian atas. Terus kemudian ini banyak sekali nih. Kalau saya ke masjid, itu banyak nih ibu-ibu sholatnya di kursi. Ya kan karena susah nekuk ya. Susah nekuk. Terus kemudian buat duduk di antara dua sujud nggak bisa, ya jalannya sudah setengah diseret. Itu kenapa Bu seperti itu? Biasanya satu asam uratnya kemungkinan tinggi, ya bukan pasti asam urat ya, kemungkinan asam urat tinggi. Yang kedua itu kemungkinannya osteoartritis, pengapuran kalau bahasa kita, ya OA. Itu kalau ke dokter biasanya disuntik tuh, dikasih ditambahin olinya. Kasih oli fastron. Enggak, bukan oli fastron. Artinya dikasih pelumas ya, biar sedikit lebih lunak, dia lebih ini bisa digerakkan.
Kemungkinan juga adalah osteoporosis, pengeroposan tulang. Ya, saya pernah ketemu juga di Purwokerto waktu itu. Ganteng, beliau seorang pensiunan komisaris besar polisi, kolonel kalau di tentara, jalannya pakai tongkat. Ternyata apa? Ini bantalannya sudah habis. Jadi tulang langsung ketemu tulang. Itu linutnya luar biasa. Kalau orang yang normal kan tulang, kasih tulang rawan buat bantalan, baru tulang lagi. Ya, ini tulangnya sudah, tulang rawannya nggak ada, bantalannya sudah nggak ada. Ini kalau ditindakan di dokter biasanya apa? Dipotong, ya, kasih tulang rawan sintetis, kasih bantalan sintetis, baru dipasang lagi. Ketakutan, akhirnya pakai bakun, kita anjurkan konsumsi enzim sebanyak-banyaknya, gitu kan? Alhamdulillah sangat-sangat membaik. Sembuh sih belum ya, tapi sangat-sangat membaik, gitu ya. Terhindar dari operasi seperti itu. Jadi kalau untuk di kaki boleh tidak boleh duduk, tapi kalau asam urat itu lebih cepat kalau berdiri. Ya, izin Bapak berdiri dulu. Ini kan tadi biasanya kalau stroke kayak gini biasanya juga asam uratnya biasanya tinggi juga. Biasanya. Ya, izin ya. Oke, maaf. Nah, pegang kursi dulu. Bantu Ini angkat sama. ini kali. Jadi kemana? Tahu kemana tadi di sini? Luar. Ini boleh dibuka seperti ini ya. Ini ada gelang. Gelang itu kali yang buat saya Teruknya terukirnya kayak gitu. Tinggal apa? Jadi kalau pengen rata Bu, sebetulnya ini kan hanya sampel ya di sini ya. Itu yang terbaik terapi bakun adalah betul-betul kalau bahasa Jawanya itu tapis. Tapis itu benar-benar menyeluruh kena semua Bu. Total. Sampai pantat ini juga di sini banyak sekali nih. Kalau disimulasi itu bagus banget. Termasuk yang punya sembelit, yang punya apa namanya tuh wasir, ya. Itu sini kena semua. Itu nanti bagus. Jadi ini hanya sampel saja. Nah, ini Bu. Kalau kaki seperti ini, biasanya kalau orang yang sholatnya nekuk susah, ya buat sholat itu baru duduk di antara dua sujud, sini biasanya kan muncul bentol-bentol biasanya, seperti itu kebanyakan. Karena salurannya juga ya. Alhamdulillah enggak. Ini buat jalan agak susah Pak ya, masih ya, stroke ya. Tapi alhamdulillahnya Bapak rajin olahraga. Kalau stroke, obat alaminya ada lagi Bu, wajib kena matahari pagi. Harus berjemur. Ya, berjemur. Ini kalau yang masih belajar, ini per satu ini bisa 15 kali, bisa 17 kali, bisa 33 kali boleh ya. Tapi kalau yang sudah memang terbiasa, tangan Anda kan berhenti sendiri. Gitu. Bukan berhenti sendiri, artinya feelingnya sudah ini, oh sudah cukup gitu. Karena kan kerasa nih di tangan. Masih perlu dikerap lagi atau sudah stop itu kerasa. Oke, jadi disempurnakan sampai di telapak ya nanti ya, sampai di telapak. Cukup. Coba sekarang bapak jalan. Lebih enteng nggak? Iya enteng. Enteng. Ya. Iya Tepuk Pak. tangan Itu untuk baru Bakun dong. berapa Pak? Ya. Ini stroke. Ya, ini nanti Bapak tinggal rutinkan sebisa mungkin Bapak miliki alatnya sendiri. Iya. Nanti kan ini nggak cuma ini aja dari luar, ada yang diminum Pak dari dalam, teteskan di bawah Jadi lidah. normal. Ya, enzim itu cara pakainya tetes di bawah lidah. Tahan 1-2 menit, minum air hangat. Kalau seperti Bapak ini 9
11, 13, atau 15 tetes. Pokoknya ganjil kayak makan kurma, ingat-ingat ya, kayak makan kurma. 3 kali sehari sebelum makan. Jadi dalam kondisi perut kosong. Kalau sedang minum obat gimana? Jeda 2 jam. Enzim dulu masuk. Kenapa enzim dulu? Enzim itu membersihkan saraf-sarafku. Ya, dia yang jadi kendaraan ya untuk mendistribusi seluruh nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi obat itu ketika enzim masuk dulu, ini kondisi tubuh sudah betul-betul siap untuk menerima obat. Ya, jadi jangan obatnya dulu, enzim dulu masuk, 2 jam ya baru obat masuk. Seperti itu ya Pak ya. Kenapa di bawah lidah? Di situ ada 9 titik saraf utama tubuh. Saraf sensorik, saraf motorik, saraf gabungan dan lain-lain di situ semua. Ya, tahan dulu 1-2 menit biar nyampur dengan air ludah kita. Air ludah kita kan enzim juga itu, enzim alami tubuh. Ada zat amilase, lipase, petiarin di situ semua. Ya, tetes di situ. Kalau yang matanya bermasalah, nggak jelas, tetes di mata. Ya, pertama crop dulu gini Bu, ya, crop dulu, distimulasi. Setelah itu merem sambil tengadah gini, tetesnya di sini, di sini, di sini. Jangan langsung ke mata, pedes banget nanti. Tapi tetes di cekungan sini. Ya, di cekungan, terus nanti kejap-kejap. Sambil kita sini nih, biar untuk ngurangin sakit. Oh, digosok. Ya, Di ini kan ya. 1 menit, 2 menit biasanya perih, setelah itu lebih terang. Kalau yang punya telinganya bahasanya kasar banget ya, budek. Nah, bolot. Ya. Itu di sini. Di sini ya. Ya, sambil tiduran miring, kita terapi bagian sini sambil kita jewek-jewek gitu kan. Teteskan enzim 1 tetes atau 3 tetes, biarkan 15 menit, setelah itu suruh duduk sambil pegangin tisu ini biar keluar. Ya, biasanya prop, ada mulai kok dengar ada, nggak biasanya seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini terapi teknik terapi Bargon dasar. Kalau kepengen ahli, nanti ada training lanjutan di Basecamp. Kalau kepengen ahli lagi, raih trip Singapura, Malaysia, Thailand, ada pelatihan master terapi internasional, nanti akan disampaikan di Thailand sana. Trainernya langsung penemu Bargon. Komisaris perusahaan Bapak Kiai Sukirno Nurullah. Pastikan yang di sini semuanya wajib menuntut ilmu ke Thailand sana. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin dong.